Hari ini kita akan diskusi mengenai manajemen strategik. Bahasanya terkesan sangat bagus sekali, yaitu bagaimana caranya menyusun dan menerapkan KPI dengan mudah. Nah, materi ini khusus di-create, ya, disusun sedemikian rupa. Karena kenapa? Karena masih banyak sekali kita lihat perusahaan-perusahaan yang belum punya KPI atau target-target perusahaan yang dikembangkan secara sistematik itu tidak cukup jelas. Dan kedua juga, kadang kita melihat banyak perusahaan yang telah menerapkan KPI, tetapi belum bisa merasakan bagaimana dampak KPI itu sendiri terhadap kinerja perusahaan. Jadi, kalau Bapak-Bapak sudah punya namanya balance scorecard, Malcolm Baldrige, atau juga penerapan manajemen strategik secara sistematik, ya mungkin materi ini Bapak sudah sangat menguasai gitu. Tapi tidak apa-apa, nanti sumbang saran dari Bapak dalam forum ini sangat bagus sekali, sehingga kita bisa menambah wawasan kita dalam sesi tanya-jawab nanti. Oke. Ini ada sedikit kita nyebutnya tagline lah atau quote dari CEO-nya Ratama Management Consultant. Dia bilang bahwa punya target itu hebat, tetapi perencanaan itu perlu pengetahuan dan eksekusi itu perlu keberanian. Artinya apa? Banyak perusahaan kalau sudah punya target itu, wah kayaknya luar biasa. Kita punya target Pak, total sales sekian, gitu ya. Terus kita punya namanya memastikan bagaimana kinerja proses tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi next question-nya adalah, kira-kira apa dasar kita menentukan target tersebut harus sekian, sekian, dan sekian? Apakah ada pendekatan dengan SMART kah atau dengan SMASH kah dan sebagainya? Ada tidak? Kalau kita hanya menentukan, hanya berdasarkan, wah ini Pak, kira-kira saja Pak, wah kali saja bisa tercapai Pak, wah ini berdasarkan yang kita lihat dari tempat lain juga kayaknya mudah dicapai, maka itu kita sebut dengan perencanaan yang tanpa pengetahuan. Maka bisa dipastikan target tersebut nggak akan pernah bisa tercapai. Tapi yang ketiga, kita sudah punya target, sudah ada latar belakang kenapa kita bisa menyusun dengan target-target seperti itu, tapi kita nggak berani melakukan eksekusi. Jadi apa? Ya percuma juga, target sudah ada, perencanaan strategi sudah bagus, tapi bagaimana cara mengeksekusinya malah kita tidak berani. Jadi sia-sia, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, organisasi perlu KPI. Dan saya yakin teman-teman yang hadir di sini sudah sangat paham dengan KPI, karena saya lihat dari 40 lebih perusahaan yang ikut dalam sesi hari ini, rata-rata sudah 80% memiliki KPI. Nah, ini mungkin sudah sering, mungkin kalau customernya saya seperti Bu Dizi ada di situ ya, di Winner ya. Maka kalau kita lihat antara perusahaan A dengan antara pesawat A dan pesawat B, ini kelihatannya kalau kita lihat di pesawat A, itu kayaknya ribet sekali. Banyak panel-panel yang harus kita pastikan. Tapi kalau kita lihat di pesawat B, sepertinya sederhana, hanya 2 panel yang kita harus kontrol. Apa artinya? Kalau kita melihat seperti ini, kita akan bisa menilai sebenarnya perusahaan saya ada di tipe cockpit pesawat A atau di pesawat B. Kalau kita adanya di B, maka ya memang mudah sih, hanya 2 item yang kita kontrol. Tapi apakah item 2 ini bisa memastikan pencapaian kinerja kita? Apakah 2 item ini bisa memastikan pesawat kita bisa landing dengan baik, dengan tidak? Maka perusahaan yang bagus itu harusnya seperti pesawat di cockpit A ini. Artinya apa? Dia harus punya parameter-parameter yang memang benar-benar bisa mengontrol ya, KPI yang benar-benar bisa mengontrol bagaimana kinerja perusahaan itu bisa dicapai dan dikawal gitu. Nah, mungkin ini juga salah satu pertanyaan bagi kita semua. Banyak perusahaan yang sudah punya banyak sistem ya, punya ISO 9001, punya ISO 14001, punya apalagi 37001, punya 45001, punya TPM dan sebagainya. Tapi kira-kira apakah sistem yang kita sudah miliki ini sudah berdampak kepada organisasi? Banyak perusahaan masih mainnya di kategori use value. Artinya apa? Use value tersebut artinya hanya sekedar brand. Jadi kalau kita tukaran kartu nama itu, wah itu kayaknya power banget tuh. Wah, saya di kartu namanya tertulis semua tuh. Perusahaan itu soalnya sudah punya titel tuh. Sudah ISO 9001, 14001, logonya semua ada semua. Tapi giliran pada saat nanti customernya mau datang mengaudit, Pak, besok kita datang ke tempat Bapak ya untuk mengaudit. Maka jawabnya, oh jangan dulu Pak. Manajemen kami sedang keluar kota atau mungkin dengan alasan, wah maaf Pak, kita lagi ada stock outbound dan sebagainya, sehingga tidak jadi di-visit oleh customer untuk diaudit. Pertanyaannya, sebenarnya kita itu apakah
punya sistem yang sudah ready untuk dilihat, atau kita hanya sekedar itu tadi, hanya di kartu nama. Nah, yang paling penting ke depan adalah bagaimana kita merubah semua sistem tadi punya dampaknya, added value. Nah, ini yang mungkin di banyak perusahaan agak sedikit kendala. Aduh, KPI itu kok jadi crowded ya? Kok KPI itu seolah-olah jadi kendala besar di kami? Kok jadi momok gitu bagi banyak karyawan? Seolah-olah ini jadi apa ya? Jadi penentu nasib masa kita secara personal, bukan secara company-nya gitu. Nah, mungkin kalau kita bicara fungsi strategi sudah cukup paham, ya kita mengkomunikasikan suatu maksud yang ingin dicapai kepada orang lain, bagaimana kita mengaitkan kekuatan dan keunggulan organisasi kita, ya. Terus bagaimana kita mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang sekaligus menyelidiki adanya peluang dan peluang baru di masa depan. Terus bagaimana kita bisa memastikan sumber daya itu sehingga bisa menghasilkan dan membangkitkan banyak hal yang kita bisa gunakan di masa akan datang. Dan bagaimana kita bisa mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depannya lebih efisien dan efektif. Atau bagaimana kita menanggapi ya reaksi atas keadaan yang baru dihadapin sepanjang waktu ini. Apalagi sekarang kita pandemik. Banyak perusahaan sudah tutup, banyak perusahaan yang cuma jalan hanya 40%, 30%, bahkan nggak tahu ke depannya harus seperti apa. Inilah fungsi daripada manajemen strategik. Mungkin ini sudah cukup paham ya, operating environment ini banyak perusahaan yang sudah cukup tahu bahwa kita sekarang tidak masuk ke zaman jadul. Kalau jadul itu artinya apa? Yang paling penting di sini tumbuh dengan menjemunyukan wish. Itu kalau kita bicara zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, wish itu terlihat dan berdampak pada bisnis. Jadi kalau perusahaan kita masih masuk kategori yang before, tumbuh dengan menjemunyikan wish, maka ya kita masuk kategori perusahaan-perusahaan jadul lah kira-kira seperti itu. Ya. Nah, pada saat kita bicara manajemen strategik, maka kita tidak lepas dari apa yang disebut dengan PODAC. Dan kita tambahin di bawahnya I, improvement. Jadi, kita harus memastikan bagaimana planningnya, bagaimana nanti kita bicara organizingnya, bagaimana kita bicara directingnya, terus kita bicara actuating, controlling, and improvement. Itu perlu diputar terus. Masing-masing P ada PDCA-nya, di O-nya ada PDCA-nya, di directing-nya ada PDCA-nya, actuating ada PDCA-nya, di C-nya juga ada PDCA-nya, dan di I-nya juga harus ada PDCA-nya, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa kita perlu sistem manajemen di sini? Maka pertama adalah kita bagaimana meningkatkan kontrol terhadap organisasi. Terus bagaimana kita mengurangi biaya mutu. Ya, bagaimana kita meningkatkan kepuasan pelanggan, menerapkan sistem yang berlaku secara internasional. Terus bagaimana proses-proses yang kritikal itu kita bisa dokumentasikan. Terus kita coba masuk ke pasar global. Dan mungkin kalau kita sudah mengambil ISO 9001, IATF dan sebagainya, bagaimana kita bisa meraih sertifikasi dari badan sertifikasi yang diakui secara internasional. Nah, next question-nya adalah kira-kira kalau kita mau menang dalam pasar global seperti ini, sepertinya quality itu bukan menjadi suatu yang nomor satu dilihat oleh customer. Kenapa? Kalau zaman dulu, kalau kita mau ngirim produk supaya dibeli oleh customer, maka first quality yang pertama kali. Tapi sekarang nggak lagi. Yang bagi customer yang paling penting tuh Anda berani jual murah nggak? Karena quality itu sudah wajib kita penuhin bahwa dia memang minta kualitas yang dia inginkan. Jadi pada saat nanti kualitasnya tidak terpenuhin, harganya murah, ya nggak bisa gitu. Jadi sekarang ini lebih fokus kepada cost-nya seperti apa. Kualitas itu menjadi suatu kewajiban, sehingga kita bisa dipilih oleh customer kita. Nah, tujuan akhir daripada penerapan sistem itu apa? Yaitu K3. Bagaimana bisnis kita ini bisa berkelanjutan, bagaimana kita bisa menghasilkan produk itu mempunyai kualitas yang baik, bagaimana kita bisa memastikan kuantitas jumlah yang kita produksikan itu sesuai dengan permintaan pelanggan. Dan akhirnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kepuasan pelanggan itu sendiri. Nah, yang tujuan akhir yang kedua adalah bagaimana kita bisa mencetak profit. Kenapa? Karena profit itu pada akhirnya adalah berdampak kepada karyawan, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan daripada karyawan itu sendiri. Nah, di dalam kita memastikan KPI, maka kita juga harus memastikan bagaimana bentuk organisasi kita dalam mencapai visi dan misi. Kalau seandainya Bapak Ibu mengikuti SNI Award, ya, maka di situ harus dipastikan apakah kita melakukan evaluasi
terkait dengan visi dan misi. Dalam beberapa tahun terakhir seperti apa penerapan visi dan misinya dan bagaimana pencapaiannya. Ini harus dipastikan. Dan bagaimana hubungannya dengan organisasi kita. Apakah bentuknya nanti seperti ini, ya. Dan yang kedua, yang selanjutnya adalah bagaimana dengan mapping bisnis proses kita sendiri. Jangan-jangan mapping bisnis proses kita ini dibuat untuk kebutuhan ISO, ya. Harusnya nanti mapping bisnis proses ini dibuat untuk kebutuhan murni bagaimana proses bisnis kita bisa berjalan. Sehingga terbaca bagaimana kita berhubungan sebelumnya dari customer, nanti setelahnya juga kita akan berhubungan dengan customer. Dan saya yakin Bapak-Bapak sudah punya ini. Dan bagaimana kita memastikan ya bisnis proses mapping ini terkait dengan struktur organisasi, ya. Kalau di perusahaan lain itu sudah menerapkan namanya BPM, Business Process Management. Ya. Terus, bagaimana kita juga bisa memastikan bahwa masing-masing proses kita itu sudah teridentifikasi apa saja yang menjadi inputnya, apa saja yang menjadi outputnya, terus bagaimana proses itu sendiri terjadi, dan apa saja yang mempengaruhi proses tersebut. Ya. Ini juga kita harus identifikasi dengan jelas. Sehingga nanti akan lahirlah nanti KPI-nya seperti apa, job description-nya seperti apa, persyaratan akan proses seperti apa, persyaratan akan produk seperti apa, SOP yang diperlukan apa, dan service level agreement-nya nanti seperti apa. Oke, nah kalau kita lanjut lagi, ada pertanyaan apa itu manajemen strategik? Nah, jadi kalau kita bicara manajemen strategik, ada kalimat yang paling mudah ya, yang menjadi latar belakang itu banyak perusahaan adalah bagaimana caranya suatu perusahaan itu punya alat ukur untuk mengetahui pencapaian kinerjanya selama ini. Itulah manajemen strategik. Kalau kita nggak punya manajemen strategik, nggak punya PODC, nggak punya namanya pendekatan seperti Malcolm Baldrige dan balance scorecard dan sebagainya, maka jangan sampai kinerjanya saja sendiri kita nggak tahu, cuman hanya total sales. Udah total sales saja Pak, kinerja kami Pak. Atau misalnya kecelakaan kerja, customer complaint. Tapi yang lainnya, bagaimana by departemen dan sebagainya, apalagi kalau kita bicara dari 4 perspektif balance scorecard, ya itu malah kita tidak punya sama sekali. Gitu. Sehingga kalau kita bahas manajemen strategik, ya ini disebut dengan seni atau ilmu bagaimana kita menyusun, menerapkan, mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi. Ini yang paling penting. Karena perusahaan itu berjalan bukan karena satu departemen, tapi perusahaan itu berjalan karena gabungan dari banyak proses yang ada di dalam banyak departemen tersebut. Nah, coba kita lihat bagaimana suatu organisasi itu bisa tumbuh, ya. Nah, ini kalau kita lihat di Business Process Management ada yang disebut dengan PPT, Process, People, and Technology. Artinya apa? Bahwa kita harus memastikan bahwa bagaimana proses bisnis kita. Apakah sudah ada inovasi, ataukah masih pada tataran kita hanya corrective action atau pemadam kebakaran saja, gitu ya. Terus pada saat kita bicara masalah people, kita berpikir bahwa orang-orang ini menjadi key person, automatically berarti dia juga harus menjadi aset bagi perusahaan, maka kita harus punya treatment yang jelas bagaimana kita bisa memastikan ya karyawan-karyawan kita ini mempunyai pola pemikiran yang bisa memprediksi risiko, bisa memprediksi hal-hal yang bisa berkontribusi terkait dengan kinerja perusahaan. Dan yang ketiga adalah teknologi, yaitu artinya apa? Zaman sekarang sudah nggak ada yang namanya IoT, Internet of Things, semuanya sudah otomatisasi, maka kita berpikir bagaimana caranya dengan proses yang bagus, dengan people yang handal, kita punya teknologi yang bisa mendukung proses menjadi efektif dan efisien. Nah, selanjutnya adalah ada pertanyaan, kalau tadi baru syarat bagaimana perusahaan itu bisa ada saja dulu, tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana perusahaan itu bisa tumbuh? Maka ada 3 hal yang harus kita pastikan. Pertama adalah kita akan bicara organization strategic. Ya. Yang kedua adalah proses bisnis. Yang ketiga adalah monitoring system. Di banyak perusahaan, ya, organization strategic ini terkesan adalah bahasanya seperti business plan, ya, atau kita punya RKAP, RJPP dan sebagainya. Tapi pada saat kita bicara proses bisnis, mereka sudah mendefinisikan, oh kita sudah punya ISO, ya punya IATF dan sebagainya. Pada saat kita monitoring system, ya
maka kita bicara, oh kita sudah punya form-formnya, punya dashboardnya, punya KPI personel, punya strategi dan sebagainya. Nah, kalau itu kita pastikan sudah cukup bagus, oke. Tapi jangan lupa, pada saat kita bicara strategik, sebenarnya kita membagi strategik itu menjadi 3. Ada disebut dengan corporate strategic, yang kedua disebut dengan organization strategic, yang ketiga adalah functional strategic. Nah, kita kadang baru pada tataran organization strategic. Pada saat bicara functional strategic, kita terkadang belum ada. Sehingga seolah-olah KPI itu hanya pada jajaran manajer atau pada jajaran yang lebih tinggi lagi, tidak sampai ke cascading ke bawah. Maka bagaimana mungkin monitoring sistem itu bisa jalan terkait dengan pencapaian kinerja perusahaan. Ini mungkin sudah cukup kenal, ya. Kita ada namanya host of quality, ada budaya perusahaan 5S. Ya, ini mungkin Bapak-bapak sudah cukup jelas. Artinya tujuan akhir kita adalah bagaimana kita bisa mencapai visi dan misi. Dan yang di bawah pasti harus ada namanya budaya perusahaan. Itu sudah cukup jelas. Mungkin saya tidak perjelas di sini. Nah nih, kalau kita bicara terkait dengan KPI dan hubungannya dengan visi program tadi, kita bisa lihat di sini. Ya, ada berapa kondisi dalam implementasinya. Kondisi pertama adalah kita punya visi, punya misi, punya sasaran, punya strategi, punya kebijakan, tapi tidak punya program. Maka hasilnya adalah tidak efisien. Tapi nanti satu kasus kita akan punya visi, misi, sasaran, strategi, ya, punya program, tapi tidak punya kebijakan. SOP-nya tidak jelas, aturan-aturannya tidak jelas, ya, WI-nya tidak ada. Maka yang akan terjadi adalah salah langkah. Nah, nanti kondisi yang ketiga adalah kita tidak punya strategik. KPI-nya kita punya, strategiknya nggak punya, maka tidak efektif. Pokoknya jalan dengan cara, dengan gaya masing-masing. Nah, ada kondisi yang keempat. Visi misi ada, sasaran tidak punya, tahu-tahu sudah ada strategi, kebijakan, dan program. Maka tidak terarah ini. Sebenarnya kita mau mencapai apa sih, Pak? Kita punya strategi banyak sekali, tapi goals kita mana sih? Nah, itu nggak terbaca akhirnya di sini. Nah, yang kondisi kelima, misinya nggak ada. Ya, kok bisa ya perusahaan tidak ada misinya? Makanya akan frustasi nih. Sebenarnya kita mau mencapai visi ini, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Nah, frustasi nanti dia, karyawan-karyawan kita. Nah, yang terakhir ini, visinya tidak ada, tapi ke bawahnya ada semua. Misi, sasaran, strategi, kebijakan, program. Ini bingung. Karena nggak mungkin juga perusahaan tidak punya visi, tapi misi sampai program itu dia ada. Makanya di sini kita harus identifikasi dulu nih perusahaan kita, tempat kita. Apakah hal tersebut di atas terjadi pada organisasi kita? Pada item mana kita belum ada? Mengapa itu bisa terjadi? Ini harus jelas dulu kita identifikasi sebelum kita bicara masalah KPI. Ya, nah yang bagus adalah kondisi begini, kondisi ideal. Artinya apa? Kita punya visi jelas, ya. Mau jadi apa kita, misi jelas, bagaimana cara mencapai visinya, apa saja yang menjadi target-targetnya, bagaimana cara mencapainya, strateginya, apakah kita ada namanya directingnya, SOP dan sebagainya. Kita punya program-programnya, ini sebenarnya kondisi ideal. Dan inilah yang harus dimiliki oleh banyak organisasi. Oke ya, ini banyak saya skip. Nah, ada kalimat, if you cannot measure it, you cannot manage it. Artinya apa? Kalau kita nggak ada yang diukur, ya gimana kita harus memanage-nya. Nggak tahu kita memanage apa. Karyawan datang, nggak datang itu nggak ngaruh, karena nggak tahu apa yang kita harus pastikan di mereka. Karena kita tidak ada yang harus diukur dari mereka. Kira-kira bahasanya seperti itu. Nah, pada saat kita bicara KPI, ini yang banyak organisasi lupakan, bahwa seolah-olah KPI itu hanya dari top management atau dari mother company, turun ke manajer, terus turun sampai ke personel. Tapi pertanyaannya, kita tidak pernah menyentuh terkait dengan yang sebelah kanan ini, yang saya lingkarin ini. Di sini cukup jelas kita, ada balance scorecard, ada individual performance plan-nya, ya. Keluarlah nanti KPI personel. Tapi di sininya tidak ada. Personal development planning-nya seperti apa, development framework-nya seperti apa. Personal development plan-nya nggak ada. Jadi bisa dibayangkan, orang harus mencapai apa, KPI-nya seperti ini, seperti ini, seperti ini,
Tetapi mereka tidak disenjatain dengan knowledge, tidak disenjatain dengan pengetahuan, tidak disenjatain dengan ya tools-tools yang mereka harus kuasain sehingga mereka bisa memastikan untuk mencapai itu semua. Makanya di sini peran seorang manajer memastikan anak buahnya di dalam pemastian mereka mencapai KPI personalnya mereka. Jadi jangan salahkan kalau KPI personal itu nggak tercapai, itu salah personalnya, bukan salah manajernya, kira-kira begitu ya kalau ekstrimnya. Oke, nah pada saat kita menjalankan KPI, maka ini yang harus tersedia. Struktur organisasi dan job description itu harus clear. Ya, job description itu juga nanti kalau bisa diturunkan lagi menjadi main jobnya apa. Terus harus jelas sistem penggajian dan promosi. Jangan sampai nanti KPI tercapai dan semuanya kita bingung nih ada nggak sistem reward dan sistemnya seperti apa gitu. Terus sistem penghargaan dan sanksi, ya itu juga harus cukup jelas. Apakah ada program pengembangan karyawan? Karena orang kita nanti hebat-hebat gitu kan, nanti manajernya kalah dengan anak buahnya. Nah itu harus jelas. Terus juga kita harus punya aplikasi sistem manajemen kinerja. Karena bagaimanapun juga nanti perusahaan kita besar, ada berapa banyak site, sehingga kita bingung bagaimana monitoring daripada pencapaian kinerja tersebut. Terus juga harus ada job analysis, ya. Apakah pekerjaan-pekerjaan tersebut mempunyai nilai tambah atau tidak. Nah, baru kita bicara why KPI. KPI sepertinya sudah cukup paham. KPI ini jangan dipelesetkan ya Bapak Ibu ya. KPI itu jangan dipelesetkan, kalau percaya ikutin, bukan ya. Jadi KPI itu benar-benar Key Performance Indicator. Jadi indikator kinerja kunci. Artinya apa? Jadi indikator-indikator apa saja yang ada dalam organisasi kita yang menjadi kunci bahwa andaikan itu tidak tercapai akan berdampak kepada kinerja perusahaan kita, dan bisa jadi pada saat KPI itu tidak tercapai maka akan berpengaruh kepada masa depan daripada perusahaan kita. Dan yang kedua adalah kita juga bisa memastikan bagaimana KPI tingkat individu itu bisa dicapai. Ini KPI itu sendiri ya harusnya kita lakukan approach-nya itu dari dua. Ada dari atas, ya, ada dari atas, juga ada dari bawah. Tidak bisa namanya KPI itu hanya lahir dari atas atau yang kita sebut dengan top down. Kenapa? Karena kalau seandainya top down, maka yang akan terjadi adalah kita biasanya tidak bisa mengcapture kebutuhan proses. Tapi kalau kita hanya dari bottom up, hanya bicara proses, maka terkadang kita tidak tahu apa yang menjadi harapan daripada top management atau dari BOD atau dari pemegang saham ataupun dari stakeholder lainnya. Oleh karena itu harus ada kombinasi antara top down dengan bottom up pada saat kita menyusun KPI tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah mengenal balance scorecard cukup bagus sekali, ya sudah ada financial perspective, ada nanti customer perspective, learning and growth, dan ada internal business process. Tapi kalau ada yang sudah menggunakan Malcolm Baldrige, ini juga lebih bagus lagi. Ya, di sini kita bicara mulai dari kepemimpinannya sampai dengan kita membahas masalah hasil-hasilnya. Nah, itu lebih bagus lagi. Nah, ini ada juga yang menggunakan 6. Jadi ada namanya di sini environment dan community, ya, dan ada employee satisfaction. Nah, ini dua ini yang tambahan balance scorecard dari 6 perspektifnya. Nah, kalau seandainya Bapak pengen mengukur, Bapak Ibu ingin mengukur bagaimana kinerja kita terkait dengan world class company itu seperti apa, maka Bapak bisa ukur dengan ADLI. Ya, ADLI, jadi kalau yang sudah mengikuti Malcolm Baldrige tahu persis ini. Ya, jadi yang disebut dengan perusahaan world class company itu jika dia punya skor itu di atas 876. Gitu ya. Proses itu syaratnya sekitar 550, sedangkan result itu di 450. Ini ada let's see namanya. Gitu. Nah, ini juga di banyak perusahaan harus jelas RKAP tahunan itu sama dengan KPI korporasi. Jadi ini harus turun ke masing-masing direktorat kita. Jadi kalau di sini direktur utama, maka direktur bidangnya seperti apa? Kalau ada 3, dibagi menjadi 3 direktorat bidangnya, terus masuk ke target divisinya, target subdivisinya, sampai dengan menjadi target pegawai. Dan ini harus pendekatan dengan SMART. Dan harus ada namanya SMART ER, Evaluation and Re-evaluation. Itu harus ada. Nah, ada lagi pendekatan dengan GOSPA, ya, pendekatan dengan GOSPA. Jadi ini adalah Goals, Objective, Strategy, Planning, and Action, ya.
Nah, ini mungkin kalau ada di banyak perusahaan yang 5 tahun ke depan itu kita nyebutnya RJPP, maka RJPP ini turunan per tahunnya kita sebut dengan RKAP, ya. Nah, ini tadi yang balance scorecard, ya. Jadi nanti kita pastikan bagaimana target kita terkait dengan masing-masing perspektif ini, ya. Nah, ini ada salah satu bentuk hubungan dari perspektif balance scorecard. Jadi yang paling kiri ini adalah pembelajaran pertumbuhan. Di sini adalah proses bisnis internalnya, di sini adalah pelanggan, dan di sini keuangan. Nah, sedangkan ini item-item yang dia harus pastikan. Contoh nih, kalau seandainya pembelajaran pertumbuhan itu dia fokus kepada minimal 3 item tersebut, meningkatkan sistem IT, meningkatkan kompetensi pegawai, meningkatkan kesejahteraan pegawai, ya, maka otomatis akan meningkatkan proses bisnis internal. Produksinya bisa meningkat, kehilangan airnya juga akan menurun, terus bagaimana jaringan distribusi itu juga akan semakin bagus. Karena kalau ini sudah meningkat, tercapai juga, maka otomatis pelanggan akan terpenuhi, terpuasin. Sehingga kalau kita bicara PDM, cakupan pelayanan akan meningkat dan meningkatkan juga 3K dan 1T. Kalau pelanggan sudah terpenuhi juga, maka kita bisa pastikan perusahaan bisa profit, peningkatan akan pendapatan. Dan kalau kita sudah profit, pasti perusahaan yang hebat adalah dia akan investasi lagi. Dia akan terus kembangkan perusahaannya sehingga dia bisa menambahkan market share-nya sehingga meningkatkan kepuasan pelanggannya. Nah, ini kerangka berpikir pada saat kita melakukan balance scorecard terkait dengan perencanaan KPI. Nah, ini contohnya, Pak. Balance scorecard, perspektif, dan peta strategi serta critical success factor, ya. Kalau Bapak bisa lihat di sini, Ibu bisa lihat di sini, ya. Di sini ada misalnya perspektifnya tadi dari 4 tadi. Di sini adalah peta strateginya untuk masing-masing perspektif. Di sini adalah critical success factornya. Jadi bagaimana mereka bisa mencapai peta strategi tersebut sehingga akhirnya bisa mencapai perspektif daripada balance scorecard. Nah, nanti di sini diturunkan lagi menjadi KPI-nya apa? Gitu ya. Jadi dari peta strateginya tadi sudah ada pendapatan misalnya, ya. Terus critical success faktornya adalah laba, arus kas lancar, maka keluarlah KPI-nya apa. Nanti dari KPI ini, keluar lagi nanti targetnya apa. Nah, jadi ada baseline, ada tradisional gitu ya, terus ada stretch, ada base, nah ini kita harus buat ini. Nah, ini kita masukkan sebagai company KPI level. Gitu. Ini untuk level di company-nya saja. Ini yang bisa kita breakdown nanti masuk ke masing-masing direktorat. Nah, tahapan dalam pengembangan KPI itu seperti apa? Kira-kira siklusnya seperti ini. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat, pertama adalah startnya dari sini, environmental scanning. Gitu ya. Nanti dari sini dia naik ke atas, bagaimana mother company policy. Bagaimana manajemen polusi, bagaimana terkait dengan voice of BOD, terus bagaimana kita bicara ke bawahnya fokus strategi kita di tahun depan, terus bagaimana kebijakan dari masing-masing departemen, misalnya purchasing policy itu seperti apa, terkait dengan finance policy itu seperti apa, HRD policy itu seperti apa. Dari situ turunlah menjadi KPI departemen. Nanti dari KPI departemen ini baru kita buatkan active plan, ya, strategi untuk mencapai KPI yang sudah kita plot ke dalam KPI departemen. Dan akan sangat bagus sekali jika active plan ini sudah kita compare, kita sudah bandingkan, sudah kita pastikan bagaimana dengan budgetnya. Karena bisa jadi kita punya KPI, terkadang kita perlu budget. Nah, bayangkan andaikan kita punya KPI, punya strategi yang harus dicapai, budgetnya nggak ada. Maka pastilah strategi itu nggak akan berjalan, dan pada akhirnya KPI-nya nggak bisa tercapai. Jadi ini bagus, menghubungkan antara active plan dengan budget plan. Nah, setelah ini kita jadi semua, bagaimana semua orang bisa memahami kita, departemen bisa paham dengan departemen lain, maka lakukanlah yang disebut dengan hearing active plan. Atau kita biasa sebutnya adalah manajemen strategic meeting, bisa di bulan November atau Desember akhir sebelum masuk tahun depan. Kita bahas tuh, ini loh active plan kita, strategi kita, ini loh fokus strategi kita, ini SWOT analisis kita dan sebagainya kepada seluruh divisi, kepada seluruh manajer. Sehingga pada saat nanti kita masuk tahun depan, tidak ada lagi namanya
bingung, wah kita sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Sudah nggak ada lagi, tinggal running berdasarkan KPI, strategi, budget yang kita sudah punya. Terus setelah itu apa? Kita monitoring per bulan. Jadi agak sedikit geli kita mendengarnya kalau KPI itu di reviewnya adalah per 3 bulan, bahkan ada yang per 6 bulan, bahkan yang ngikutin siklus audit per 1 tahun. Pas ditanya, Pak, kenapa KPI-nya di reviewnya per 6 bulan? Iya, Pak, karena kita ngikutin siklus audit. Terus yang per setiap bulan apa? Hanya produksi aja, Pak, dengan total sales. Jadi kita cuma bicara productivity dengan total sales.